Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua pencuri sepeda motor ditangkap polisi, seorang ditembak karena kabur. Tenaga medis di Pariaman tolak rancangan undang-undang kesehatan. Kapal karam, seorang nelayan di Pasaman Barat hilang. Tingginya intensitas hujan di Pasaman Barat menyebabkan terjadi banjir di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sasa. Hujan menyebabkan air batang Pasaman meluap dan menggenangi area di sepanjang aliran sungai. Ketinggian air bervariasi dari 60 cm hingga mencapai 1 meter. Kondisi paling parah terjadi di ruas jalan penghubung antara Rantau Panjang menuju Kampung Teluk Pagang. Di lokasi ini, ketinggian air sekitar 1 meter atau sepaha orang dewasa. Selain itu, derasnya air menyebabkan jalan tidak bisa dilewati sepeda motor dan mobil. Arus lalu lintas putus total akibat banjir ini. Selain itu, puluhan hektar sawah dan perkebunan sawit juga terendam banjir. Menurut warga, banjir di daerah ini merupakan rutinitas tahunan. Setidaknya 3 kali dalam setahun, perkampungan mereka dilanda banjir. Penyebabnya selain intensitas hujan yang tinggi, batang Pasaman juga perlu dinormalisasi. Kalau di sini Bu Rasuna hampir sekali 1 tahun itu ada 3 kali, 1 kali yang minimal. Kalau yang rawan tuh daerah Tapiai itu Pak. Karena daerah Tapiai itu banyak kejadian gila, banyak macam apa banget di bawah ini ya. Sekitar 115 keluarga di Kampung Rantau Panjang terdampak banjir. Untuk keluar dari lokasi banjir, warga harus naik sampan. Informasi dari BMKG, hingga akhir minggu ini, sebagian besar wilayah Sumatera Barat dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan wilayah pesisir barat Sumatera akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Usai menerima laporan pencurian sepeda motor dan mempelajari rekaman kamera pengintai, tim Klewang Polresta Padang langsung mengenali pelakunya dan bergerak cepat menuju lokasi persembunyian pelaku di daerah Arai Pinang, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Seorang pelaku yang bernama Anto mencoba kabur ketika akan ditangkap polisi. Namun pelariannya tak berhasil karena polisi menembak kakinya. Informasi dari Anto, polisi mengejar temannya Robi di daerah Purus, pusat Kota Padang. Berbeda dengan Anto, Robi justru pasrah saat polisi mendatanginya. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, berupa 2 buah kunci T yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, dan 2 unit sepeda motor hasil curian. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, kedua pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari petunjuk kita dapatkan rekaman CCTV yang mana di CCTV tersebut ada pelaku terekam. Jadi berawal kita mempelajari dari petunjuk itu rekaman CCTV di tempat kejadian. Kemudian dari rekaman CCTV tersebut kita dapat mengidentifikasi salah seorang pelaku dan kita melakukan penyelidikan lapangan serta berhasil mengamankan yang bersangkutan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tenaga medis yang ada di Kota Pariaman mengadukan nasibnya ke DPRD setempat
hari Senin. Mereka merasa dirugikan oleh rancangan Undang-Undang Kesehatan. Para tenaga kesehatan ini menilai rancangan Undang-Undang Kesehatan merugikan mereka. Salah satunya tidak adanya perlindungan saat terjadinya kesalahan saat bertugas. Karena tenaga medis bisa langsung dipidanakan. Padahal sebelumnya persoalan ini diselesaikan melalui komisi etik. Selain itu, lahirnya rancangan undang-undang ini dianggap mengganggu kenyamanan aktivitas mereka dalam melayani masyarakat. Hal ini bisa berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Kita nggak diprotek lagi oleh pemerintah. Kita bersaing secara globalisasi. Saya yakin bukan sumber daya kita kurang, cuman aturan-aturan yang ada itu tidak melindungi kita. Kalau dokternya udah sakit hati, perawatnya udah sakit hati, udah nggak nyaman, tentu pelayanan akan menurun. Menanggapi keluhan tenaga medis ini, pihak DPRD Pariaman berjanji akan membahasnya bersama anggota DPRD Pariaman lainnya. Kita tadi sudah mendengar ada 11 keluhan, kekhawatiran terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang masih merugikan bagi Ikatan Dokter Indonesia ini sendiri, dan kita insya Allah akan koordinasikan ke tingkat lebih tinggi dengan lintas fraksi nanti ke depannya. Tenaga medis ini berasal dari 5 organisasi kesehatan, yakni IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI. Tenaga medis berharap pemerintah mengkaji ulang atau menghentikan rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut agar tenaga medis bisa bekerja melayani masyarakat dengan tenang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim SAR Pasaman Barat mencari seorang nelayan bernama Nofrizal yang dinyatakan hilang di perairan Muara Bingwang, Mandiangin, Pasaman Barat, Senin malam. Nelayan tersebut hilang karena perahunya karam akibat dihantam badai. Sedangkan rekannya, Buyung, berhasil selamat sampai ke pantai setelah ditolong warga yang melihatnya terombang-ambing di muara sungai. Kapal tersebut diketahui dihantam gelombang ketika tiba di muara Sungai Bingwang, Mandiangin, usai pulang dari melaut. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kapal Basarnas Pasaman. Di hari yang sama, sebuah perahu lainnya juga terbalik dan karam di lokasi yang sama. Untungnya, 3 orang penumpangnya berhasil selamat. Untuk kejadian pada hari Senin 8 Mei, di mana pada pukul 3 sore tadi telah terjadi kapal karam, di mana 3 orang POB, person on board-nya selamat untuk 3 orang. Kemudian pada pukul 5 sore juga terjadi kapal karam, yaitu person on board-nya itu ada 2 orang, di mana 1 orang selamat dan 1 orang pada saat ini dalam pencarian. Pencarian dilakukan pada area 5 hingga 7 km dari lokasi awal yang diduga perahu tersebut pertama kali karam. Hingga Selasa sore, pencarian belum menemukan korban. Tim SAR akan melanjutkan pencarian pada pagi ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.